Baiklah, Bapak dan Ibu, pada kesempatan di bulan Ramadan ini, kita akan mengangkat, kita akan membahas, dan juga kita akan berdiskusi dengan Pak Kiai Haji Profesor Jaya Muslimin, MA PhD, tentang Ramadankan tiap bulanku. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai hal ini, kita akan berdiskusi dengan Pak Kiai. Pak Kiai, Baik. ini kan kita ada judul tentang Ramadan kan tiap bulanku. Apa nih definisi ini apa nih kira-kira? Iya. Jadi begini, setiap hal yang kita batasi hanya pada waktu tertentu, hanya pada tanggal tertentu, Baik. hanya pada bulan tertentu, kadang-kadang seolah-olah kita harus melakukan sesuatu hanya pada saat itu. Kalau kita tidak boleh menggunjing orang secara individual, kalau kita tidak boleh berbuat curang, kalau kita tidak boleh hanya memikirkan ego diri kita sendiri, ya, karena kita harus juga merasakan haus, merasakan dahaga, harus berbagi. Karena keistimewaan itu banyak di bulan Ramadan, seolah-olah semua fokus yang harus kita amalkan dan kerjakan hanya di bulan Ramadan. Nah, padahal sebaiknya bulan Ramadan sampel, tapi bulan-bulan berikutnya tidak salah kalau kita juga meramadankan bulan-bulan kita meski itu selain di bulan Ramadan. Artinya amal sosial kita masih tetap kita jalankan dengan baik, ubudiyah kita masih tetap kita jaga, lisan kita masih kita pelihara, gitu ya. Nah, semua hal berkaitan dengan diri kita, berkaitan dengan tanggung jawab sosial kita, tetap kita pikirkan. Nah, jangan semata-mata karena bulan Ramadan itu adalah madrasah, seperti pelatihan. Kita fokusnya justru hanya pada pelatihan. Tidak fokus melahirkan apa setelah pelatihan. Nah, ini kadang-kadang sesuatu yang menurut saya salah kita dalam beragama kalau seandainya seperti itu. Gitu. Ya. Kan di bulan Ramadan itu ada yang namanya 10 hari terakhir Ramadan. Betul. Oke, ya. Tadi kan dikatakan mesti berkelanjutan nih setelah Ramadan, bulan berikutnya tetap Ramadan juga, kan begitu kira-kira. Betul. Nah, di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu, ya, ini mengapa Pak Kiai disebut sebagai momen ujian kesungguhan ini? Ya, jadi intinya sebenarnya seperti kita berada di jalan tol. Fokus dan speed kita serta target pencapaian kita. Tatkala kita berada dalam jalan di mana kita harus 80 km per jam minimal, 120 km per jam maksimal misalnya. Nah, ini percepatan itu harus kita lakukan. Nah, tetapi bukan berarti bahwa di luar 10 Ramadan yang terakhir, kemudian boleh kita seenak-enak kita kembali ke semula. Nah, tidak juga seperti itu. Gitu ya. Jadi memang keistimewaan itu ada pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Karena itu adalah bagian dari rahmat Allah, bagian dari kasih sayangnya, untuk kita diberikan diskon tertentu pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Tapi boleh kita gunakan di luar itu, tetap boleh kita gunakan di luar itu. Maka jangan hanya fokus pada 10 di bulan Ramadan, tetapi maaf, hari-hari berikutnya dan bulan-bulan berikutnya tidak kita isi dengan sesuatu selevel dengan 10 terakhir pada bulan Ramadan. Gitu. Baik. Ada nggak sih Pak Kiai contoh gitu ya, atau teladan dari Rasulullah itu terkait dengan 10 terakhir bulan Ramadan ini? Ya, jadi Rasulullah itu meningkatkan semua pada 10 terakhir di bulan Ramadan, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Meningkatkan munajatnya, meningkatkan ibadahnya, dan juga meningkatkan amal sosial, komitmen untuk memberdayakan masyarakat. Nah, itu adalah contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah. Ya, wa shadda mi'zarahu wa atala lailahu. Nah, kira-kira
makna secara bebasnya adalah kalau malam-malam selain malam yang ke-10 itu mungkin kita memperpanjang tidur kita. Kebalikannya pada malam terakhir yang ke-10 itu justru kita memperpendek tidur kita. Kemudian atau lalailahu berarti memang kalau seandainya kita bermunajat, berzikir, bertadabbur, bertafakkur pada hari-hari biasanya itu barangkali hanya setengah jam, maka boleh kita tambah durasinya pada malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, supaya apa? Menghargai Ramadan, sekaligus juga kita memaksimalkan pencapaian yang kita inginkan pada bulan Ramadan. Gitu. Ya, artinya kan di akhir bulan di 10 terakhir Ramadan itu kan kita harus punya jiwa semangat yang tinggi gitu ya, Pak Kiai. Punya semangat yang tinggi. Lalu bagaimana sih kita menjaga gitu semangat yang tinggi tadi ya tetap tetap semangat dan tidak turun untuk menghadapi bulan-bulan berikutnya. Itu caranya gimana sih? Pertama, menyadari bahwa fungsi kekhalifahan kita sebagai manusia itu kan tidak didesain hanya untuk waktu tertentu. Tapi bolehlah melekat tugas kita sepanjang hidup di kandung badan. Nah, jadi Ramadan kita sebenarnya bukan hanya Ramadan secara definisi pada bulan Ramadan. Tapi Ramadan kita adalah minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan ibu sampai liang lahat. Nah, itu sebenarnya adalah perjalanan-perjalanan yang harus kita suasanakan seperti perjalanan Ramadan. Nah, bagaimana caranya supaya seperti itu? Bukan adalah selalu mengorientasikan diri kita kepada pertanyaan sebenarnya dalam hidup ini apa yang kita cari? Apakah berhenti pencarian kita pada harta? Apakah berhenti pencarian kita pada tahta? Atau berhenti pencarian kita mungkin pada hal-hal yang lain? Kalau hanya berhenti pada tahap itu, maka sebenarnya kehidupan kita ini terlalu murah. Gitu. Terlalu tidak berguna sebenarnya. Nah, kalau hanya berhenti di situ. Nah, oleh karena itu selalu kita mengorientasikan diri kita pada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah dengan manifestasinya yang apakah punya profesi tertentu. Kalau profesi itu dijalankan dengan setia kepada profesionalitasnya, maka itu bagian dari ibadah. Kalau kita misal ini Pak calon dokter kita nih berprofesi sebagai notaris. Kalau memang pendalaman profesinya sekaligus pengamalan profesinya ini terukur, betul dapat berjalan secara kredibel, sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepastian hukum misalnya. Nah, itu bagian dari ibadah juga. Oleh karena itu, bagaimana caranya ini menyatu pada malam-malam bulan Ramadan? Coba fungsi kita masing-masing kita terjemahkan dan dalam tanda petik kita bersumpah untuk nanti kita aktualisasikan, kita terjemahkan, kita kontekstualisasikan dengan tantangan yang kita hadapi masing-masing. Guru punya tantangannya sendiri, akuntan punya tantangannya sendiri, notaris punya tantangannya sendiri, penegak hukum yang lain, hakim punya tantangannya sendiri, gitu ya. Insinyur juga punya tantangannya sendiri. Tetapi itu semuanya menjadi ringan kalau selalu kita orientasikan sekaligus kita integrasikan pada misi kehidupan kita secara lebih luas dan sekaligus lebih jauh. Begitu. Tadi dikatakan seperti ada keseimbangan itu ya, antara kehidupan dunia sama kehidupan di akhirat. Gitu. Kira-kira begitu ya kalau saya bisa simpulkan dari jawaban Pak Kiai tadi. Terus tentu untuk mencari kehidupan akhirat yang sudah kita bicarakan tadi di malam-malam Ramadan itu menyangkut juga terkait dengan ibadah. Apa sih atau apakah kualitas ibadah itu lebih penting Pak Kiai daripada kuantitasnya gitu? Sebenarnya dua-duanya lebih penting. Tidak kita jatuh pada saya minimal sekali ibadah saya, tapi kualitasnya bagus, misalnya kan. Nah, bagaimana kita bisa mengukur kualitasnya bagus? Ukuran kualitasnya bagus itu adalah
Misal sholat, ya. Sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Ukuran terbaik kita bisa mengatakan sholat kita bagus kalau sholat kita itu berefek pada mencegah yang mungkar, kemudian mengokohkan dan menyuruh yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu kan banyak. Betul. Ya, yang ma'ruf itu artinya sesuatu yang terpuji. Ma'ruf itu sesuatu yang sesuai dengan kebiasaan dan tradisi yang baik, gitu. Itu sebenarnya sesuatu yang ma'ruf, gitu. Jadi kalau kita petugas, ya, misal di bidang kesehatan, kita lakukan misi menolong orang-orang yang sakit semaksimal mungkin, itu sebenarnya kita juga sudah masuk kategori al-amru bil ma'ruf. Menyuruh sesuatu, mengerjakan sesuatu sesuai dengan code of conduct yang baik. Nah, itu juga sesuatu yang bersifat ma'ruf. Maka ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang mengatakan bahwa kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, itu sesungguhnya menemukan juga korelasinya dengan pekerjaan sehari-hari yang kita lakukan. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan hanya soal halo-halo di masjid. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan hanya persoalan bagaimana kita memperbaiki, ya, memperbaiki, katakan saja misalnya ibadah, ubudiyah kita saja, bukan hanya itu. Tapi kita memperbaiki profesi kita supaya berintegritas, supaya independen, ya, supaya betul-betul berkualitas, ya, sehingga menunjukkan etos kerja yang baik dan sekaligus etika yang diterima oleh masyarakat karena kemanfaatan dari profesi kita yang nyata bagi mereka. Itu sudah merupakan bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar sebenarnya. Gitu. Lalu nih Pak Kiai, ini pertanyaan terakhir ya Pak Kiai ya. Karena sebentar lagi ini udah menjelang berbuka nih Pak Kiai. Apa sih pesan utama bagi kaum muslimin di garis akhir Ramadan itu? Dari Pak Kiai kira-kira. Baik, di garis akhir Ramadan kita harus mengatakan bahwa Ramadanku tidak hanya terbatas pada bulan Ramadan. Ia harus melampaui pembatasan waktu yang ada. Baik. Ia harus melampaui pembatasan kalender yang ada. Baik. Nah, itu sesuatu yang berkaitan dengan konsistensi, bahasa agamanya berkaitan dengan istiqomah. Hanya bisa istiqomah kalau kita punya azam dan himmah yang kuat, keinginan yang kuat. Kalau nggak punya azam dan keinginan yang kuat, sulit kita untuk konsisten dan sulit kita untuk istiqomah. Menurut saya itu bagian dari hal yang harus kita jaga supaya ubudiyah yang sudah kita lakukan, amal-amal ibadah yang sudah kita lakukan, sekaligus juga amal sosial yang sudah kita lakukan, pada dasarnya menemukan titik temu untuk motivasi kehidupan kita dan mendrive, ya, mengarahkan hidup ini dalam koridor amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Gitu. Alhamdulillah, terima kasih banyak nih Pak Kiai, pencerahan di sore hari ini. Baiklah kalau gitu Bapak dan Ibu, sekalian diskusi kita dengan Bapak Kiai Haji Profesor JM Muslimin MPhD seputar topik Ramadan, kiranya yang sudah kita bahas, yang sudah kita diskusikan pada kesempatan di sore hari ini dapat memberikan kebermanfaatan, dapat memberikan pencerahan bagi kita, bagi keluarga kita, bagi anggota lingkungan sekitar kita. Baiklah, sebelum kami akhiri podcast 9 ini, kami senantiasa mengingatkan, tegakkan hukum dan berikan keadilan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.